Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Kepada bapak-bapak dan ibu-ibu jemaah pengajian Ahad pagi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi ini kita bisa bermajlis ilmu yang mana dengan ilmu itu itu akan memberikan keseimbangan dan kestabilan dalam kehidupan manusia. Diakui ataupun tidak, itu namanya ilmu itu, khususnya ilmu-ilmu al-wajibatul awliyawiyat, ilmu-ilmu yang wajib, yang utama, yang orang tuh nggak boleh tidak tahu. Artinya orang tuh mesti harus tahu, karena itu kewajibannya dan itu kebutuhannya. Nah, itu untuk memberikan keseimbangan dan kestabilan dalam kehidupan dan perjalanannya. Maka kalau tidak diketahui dan tentunya diamalkan, maka tentu akan oleng. Ya, perjalanan itu akan oleng. Ya, tentu olengnya manusia berbeda dengan olengnya mobil dan sebagainya. Ini adalah sebuah gambaran saja bahwa ilmu itu memang menjadi sebuah kebutuhan, khususnya ilmu-ilmu yang wajib dan utama seperti misalnya sholat dan lain sebagainya. Sholat wajib. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga, sahabat dan umat-umatnya yang senantiasa terus berupaya meniti jalan kebaikan, meniti jalan sunnah ini sampai yaumul kiamat. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kemarin saya sangat senang sekali ketika mengikuti sebuah seminar ilmiah. Ada dua hal ilmiah yang perkara pematerinya itu dari negeri Yaman. Jadi materi sekilas ini sebelum kita masuk, artinya bahwa begini, materi pada kemarin itu adalah tahapan dalam menuntut ilmu dan seputar kurikulum pesantren. Jadi memang orang belajar itu kan tadi saya menyampaikan menuntut ilmu itu akan memberikan kestabilan dan keseimbangan dalam kehidupan. Itu seandainya dipelajari tapi tidak bertahap, itu oleng juga. Oleng juga artinya begini, namanya menuntut ilmu agama itu harus ada tahapannya, ada porsinya. Kayak orang meracik sebuah masakan itu, kalau tahapannya pas, racikannya pas, maka nikmat untuk dimakan. Ilmu juga begitu. Maka fenomena ketika seseorang penuntut ilmu itu tidak memperhatikan tahapannya dalam belajar, kemudian porsinya, itu hasilnya tidak matang. Ya, layaknya kalau orang mau belajar Quran itu kan harus ada misalnya Iqra 1, Iqra 2, Iqra 3, Iqra 4, 5, 6 sampai kemudian bisa membaca Quran dan dibiasakan. Tapi kalau orang mau belajar, belum pernah belajar baca Quran, maksudnya tiba-tiba di Iqra 6 dia akan terlalu berat. Jadi akan di benaknya itu bahwa ngaji itu sangatlah rumit. Ngaji Quran itu, padahal ngaji Quran itu nikmat sekali. Sebagaimana orang menuntut ilmu, termasuk para santri yang belajar di pesantren itu. Makanya kemarin itu menjadi wawasan dan itu dihadiri oleh para pimpinan pesantren itu ya, namanya forum Mahir Quran. Itu kalau misalnya dulu itu yang diketuai oleh Mansur kalau tidak salah itu. Ya. Dan itu sekitar 300 lebih. Itu pimpinan-pimpinan beserta para guru-guru pesantren. Dan itu hanya sekilas bahwa menuntut ilmu itu amatlah penting dan menjadi sebuah kebutuhan dan tentunya sesuai dengan porsinya. Makanya saya kemarin, karena saya sendiri termasuk juga mengelola pesantren tahfidz, itu sering kita diskusi ketika mengelola santri-santri tahfidz itu. Jadi
santri Quran, santri tahfidz itu kalau tidak bertahap dalam menghafal Quran, kemudian tidak tahu porsinya, itu akan berakibat bahwa Quran itu menjadi momok dalam kehidupannya. Karena saya pun pernah menemui itu. Makanya ini akan masuk dalam pembahasan materi kita. Saya ulangi lagi bahwa siapapun yang akan menghafal Quran, apakah itu santri, ya jenjang ibtidaiyah, kemudian jenjang MTS maupun MA, itu kalau mau menghafal Quran, dia tidak tahu tahapannya gitu, itu nanti bahkan Quran itu akan menjadi sebuah momok. Nah, itu kan sangat mengerikan sekali. Artinya itu gini, melihat Quran mushaf ini Pak, ini sudah lesu di mohon maaf di hatinya dan di benaknya sudah lesu duluan. Karena tidak disampaikan terlebih dahulu faidah dan fadilahnya. Ini kita kan sedang belajar fadilahnya, supaya kemudian selalu semangat membaca Quran, bahwa apa yang kita lakukan walaupun capek, lelah, berat, itu tetap mengalir pahalanya. Makanya orang menghafal Quran, sambil menghafal Quran itu ketika awal-awal menghafal itu harus dimotivasi terus. Bahkan kalau dalam halaqah itu kita ngerti, saat ini sedang lesu. Seorang guru akan tahu ini saatnya kemudian kita memberikan suntikan motivasi, begitu. Jadi tidak asal datang gitu. Karena itu terkait dengan ruhiyah manusia, hati manusia. Nah itu sering kemudian kita diskusi dengan para pengelola Quran itu, kok bisa begini dan kok bisa begitu. Nah, makanya Quran ini harus menjadi kemudian sebuah yang bacaan, kemudian sebuah sesuatu yang memang menjadikan spirit dalam kehidupan kita. Kalau kita menyampaikan, guru kita menyampaikan bahwa orang itu kalau sudah dikasih Quran itu seperti chips, jadi mengaktifkan kemampuan semuanya. Jadi kalau anak-anak kita ini sudah kemudian senang dengan Quran itu Pak, itu akan aktif itu kemampuan atau potensinya itu akan maksimal. Nah, untuk kemudian anak atau siapapun bisa kemudian senang dengan Quran itu, makanya harus disampaikan fadilah-fadilahnya itu. Ya, akan disampaikan fadilahnya itu. Dan kemarin kita sudah sampai pembahasan yang materi yang kelima, dan kita masuk ke 6, dan materi-materi ini sudah sering kita singgung, maka nanti kita akan sekilas membaca saja atau membahasnya, kemudian melanjutkan bab setelahnya. Pada bab yang ini, yang 6 ini adalah izam ajri tilawatil Quran, agungnya atau besarnya pahala membaca Al-Quran. Nah, ini termasuk kemudian menjadi sebuah suntikan motivasi untuk siapapun yang ingin belajar Quran. Nah, kalau nggak tahu fadilahnya, berat untuk membaca Quran, untuk menghafal Quran itu, karena itu kan mengerahkan segala kemampuan, ya waktu, ya energi, ya dan lain sebagainya. Bismillah. Ini sering kita sampaikan terkait dengan pahala membaca Al-Quran Karim. Bismillah. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah. Siapapun yang membaca satu huruf di dalam kitab Allah, maka baginya satu kebaikan. Satu huruf alif gitu, itu satu huruf. Lam satu huruf gitu ya. Wal hasanatu bi asyri amsalihha. Satu kebaikan ini akan dikalikan menjadi 10. Jadi 1 kali 10. La aqul alif lam mim harfun. Dan saya tidak mengatakan, ini Nabi yang mengatakan, saya tidak mengatakan alif lam mim dalam suatu Baqarah itu. Harfun itu adalah satu huruf, kemudian lam satu huruf, dan mim satu huruf. Alif lam mim itu bukanlah satu huruf kata gitu, tapi alif itu huruf satu huruf sendiri, lam satu huruf sendiri, dan mim satu huruf sendiri. Jadi kalau kita ini membaca alif lam mim, berapa huruf itu Pak? 3 gitu. 3 huruf,
satu kebaikan dikalikan 3 itu sudah menjadi berapa? 30 kebaikan. Dan satu kebaikan ini jangan dibandingkan dengan harta yang kita miliki, yang kita lihat ini. Tidak bisa dibandingkan namanya kebaikan itu. Misalnya satu kebaikan dibandingkan uang 1 miliar, nggak bisa. Satu kebaikan yang ada dalam hadis ini bisa memasukkan seseorang ke dalam surga. Jadi tidak bisa dibandingkan dengan harta yang ada di dunia ini. Kan orang itu kalau mengukur satu kebaikan itu apa, kan nggak ngerti, nggak berwujud. Namun pahala ini nanti akan kemudian ditunaikan Allah, diberikan dan disempurnakan oleh Allah di akhirat. Maka satu kebaikan bisa memasukkan ke dalam surga. Maka kebaikan sekecil apapun yang dimiliki anak-anak santri, khususnya mungkin putra putrinya yang sedang mondok atau sekolah, kok hafal suratul Fatihah, itu diapresiasi. Kan gitu. Sebagaimana Allah itu memberikan apresiasi, memberikan balasan, walaupun kebaikan itu sebesar biji dzarrah atau biji sawi kalau kita mengartikan. Dalam surat apa itu? Itu Allah mengajarkan kepada kita semua bahwa hendaknya kita ini menghargai orang lain. Kebaikan orang lain yang dimiliki, apakah itu khususnya anak-anak kita itu. Anak-anak kita itu mungkin sudah berlala belajar misalnya, itu diapresiasi. Masya Allah, kamu sudah hafal surat An-Nas. Itu padahal berapa huruf surat An-Nas itu dibaca apalagi dihafal. Cuman kadang-kadang sebagian orang itu kurang dalam memberikan apresiasi kepada putra putrinya, sehingga itu malah menjadi kemudian penghambat. Karena sering kita dapatkan itu, kamu sudah hafal surat apa? Kok baru surat ini padahal sudah sekian bulan? Itu menjadi malah kemudian menjadi penghalang. Allah saja itu menghargai kebaikan yang dimiliki oleh seseorang, walaupun itu hanya sebesar satu biji atom lah ibaratnya itu Allah yang maha kaya, yang maha rahman, yang maha rahim. Nah, ini menjadi pelajaran untuk kita semua bahwa hendaknya kita ini menghargai orang lain. Artinya itu orang lain yang beramal soleh, mereka tidak butuh penghargaan orang lain, mereka mengharapkan ridho Allah. Nah, itu tentu maksudnya yang saya maksud adalah ketika anak-anak kita ini kemudian kok sudah terbata-bata, walaupun misalnya membaca huruf hijaiyah, kemudian menghafal surat-surat pendek, itu kita apresiasi apa yang kita mampu. Apakah itu bentuknya pujian, apakah itu bentuknya itu misalnya halawah itu mungkin permen atau apa gitu jajan, kita akan memberikan semangat. Nah, karena itu bagian dari tarbiyah yang diberikan oleh Rasulullah. Kalau sahabat itu kemudian beramal, ya kemudian kok bahkan ketika ada lomba gitu ya, itu diberikan hadiah dari Rasulullah SAW. Jadi ini jamaah sekalian memberikan motivasi kepada kita semua untuk kemudian dalam satu hari 24 jam itu menyempatkan diri untuk membaca Al-Quranul Karim. Walaupun mungkin terbata-bata, tetapi pahala mengalir. Tentu terus belajar, karena alhamdulillah malam Rabu teman-teman masjid itu kita sudah belajar tahsin, ya juga bersama Ustaz Syahril. Itu masya Allah. Dan itu yang sudah sering kita sampaikan terkait dengan fadilah satu huruf, ya, sehingga ini mudah-mudahan memberikan motivasi kepada kita semua untuk terus tilawatul Quran, apalagi menghafal Al-Quran. Kemudian yang kedua adalah fadilatul baitil ladzi yuqra'u fihi Al-Quran. Fadilah atau kebaikan bagi rumah yang di dalamnya itu dibacakan Al-Quran Karim. Itu efeknya apa? Beda. Rumah yang sering dibacakan Al-Quran dengan rumah yang tidak dibacakan Quran itu berbeda efek, asar atau pengaruhnya. Makanya masjid ini menjadi tempat terbaik di seluruh muka bumi. Kenapa? Karena di sini sering dibacakan Quran. Ya tentu maksudnya karena memang di situ tempat memang ada ada koror atau pernyataan dari Rasulullah. Tetapi memang secara amaliyah masjid itu memang tempat kebaikan. Di situ orang-orang ngaji di situ. Makanya menjadi sumber keberkahan. Orang punya masalah ke masjid.
orang punya masalah ke masjid. Kan datang ke masjid saja itu barokahnya itu sudah bisa kita serap. Daripada kemudian orang ketika memiliki masalah perginya itu ke tempat-tempat yang memang tidak direkomendasikan. Contoh, kalau punya masalah terus perginya ke masjid itu siapa? Ali radhiyallahu anhu. Nah, ini cerita ini maksudnya untuk menjadi pro untuk umat, bahwa ketika beliau ini kemudian sedang bermasalah dengan istrinya Fatimah, itu beliau tidak pergi kemana-mana, perginya ke masjid, hanya kemudian mohon maaf sare gitu di masjid tiduran. Dan Rasulullah datang. Itu sehingga apa? Masalahnya itu berangsur-angsur pudar. Orang itu punya masalah ke masjid ya berangsur-angsur pudar. Karena barokahnya itu sangat kemudian mempengaruhi orang yang ada di dalamnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, innal baita la yattasi'u ala ahlihi. Sesungguhnya rumah ini akan terasa luas, terasa lapang, ya, terasa nyaman bagi ahlinya, bagi penduduk atau penghuni rumah itu. Ya. Wa tahdurul malaikah, dan malaikat akan hadir di situ. Tentu malaikat rahmat yang hadir di rumahnya. Wa tahjuruhus syayatin, dan setan-setan itu akan pergi. Jadi kalau rumah itu dibacakan, rumah yang dibacakan Qurannya itu akan terasa lapang dan luas. Malaikat rahmat akan turun di situ dan setan-setan akan pergi dari rumah itu. Wa yakthuruhu khairuh, dan akan banyak kebaikan yang akan turun di rumah itu. Nah, tadi kebaikan ini tidak bisa digambarkan dengan harta. Nggak mesti uang datang, itu tidak mesti. Jadi kebaikan itu Allah yang Maha tahu. Apa yang kadang kita butuhkan itulah yang Allah datangkan. Apakah itu kemudian anak-anaknya itu menjadi taat? Apakah kemudian akan ada terasa lapang tadi? Ya, dan lain sebagainya. Ayuqra fihil Quran, ketika di dalamnya itu dibacakan Al-Quran. Minimal suratul Fatihah. Kalau memang belum bisa baca barangkali, kalau Fatihah kan insya Allah sudah ya, walaupun karena itu sering kita baca di dalam sholat, setidaknya suratul Fatihah begitu. Nah, kemudian sebaliknya kalau tadi itu ketika Quran dibacakan akan terasa lapang, malaikat rahmat akan turun, setan-setan akan pergi dari situ, sehingga ya masalah di rumahnya itu kan berawal dari setan. Kemudian kebaikan-kebaikan akan didapatkan oleh penghuni atau pemilik rumah itu ketika dibacakan Al-Quranul Karim. Apakah itu sedikit atau banyak? Lebih banyak, kemudian lebih banyak juga kebaikannya. Sebaliknya, wa innal baita, sesungguhnya rumah itu la yadiqu ala ahlihi, akan terasa sempit, akan terasa gersang, ya, bagi pemilik rumah itu. Wa tahjuruhul malaikat, dan malaikat akan kemudian itu pergi menjauh dari rumah itu. Wa tahduru syayatin, setan-setan akan datang ke situ. Bahkan setan itu ada yang beranak pinak, ya, di rumah itu kalau lagi baca Al-Quran begitu. Makanya rumah setan itu betah bagi ketika rumah tidak dibacakan Quran. Makanya mohon maaf, kenapa rumah kosong itu, rumah kosong yang tidak dihuni lama itu di situ dipakai untuk rumah setan dan jin. Ya karena di situ tidak digunakan untuk aktivitas, tidak kemudian dibacakan Al-Quran Karim. Nah, kalau misalnya itu masih dipakai itu dihuni, tapi tidak dibacakan Al-Quran, maka peluang untuk bermasalah di rumah itu ya cukup besar. Ya. Karena rahmat itu jauh dari rumah. Cuman kan kita nggak harus ngecek, nggak harus ngecek. Misalnya rumah ini dibacakan Quran nggak Pak? Saya nggak harus begitu detail. Tadi sudah kemudian takmim itu secara umum begitu ya. Ya, kemudian setan tadi akan malah berdatang. Wa yaqillu khairuhu, maka akan sedikit sekali kebaikannya. Ya ketika Al-Quran tidak dibacakan di rumah. Alla yuqra'a fihi al-Quran, manakala Quran itu tidak dibacakan di
di rumah. Ya kita kan ada namanya rupiah syariah dengan Ustaz Khairuddin, itu pakarnya pakar rupiah. Makanya untuk mengusir jin-jin itu dan setan-setan. Dan rumah itu yang tidak dihuni, ya itu kan akan mudah rapuh, mudah rusak karena memang tidak terhuni. Nah kalau dihuni tadi, yang rusak penghuninya. Ya artinya ini ya akan oleng begitu, tidak stabil dari ya. Karena Quran ini memang masya Allah ya, sumber keberkahan, sumber ilmu, sumber rahmat. Makanya kemarin pas kita tahu itu disampaikan bahwa hendaknya para generasi umat ini, umat Islam itu ya sejak zaman dulu itu memberikan suapan Quran lah kepada putra putrinya sedikit demi sedikit itu sejak kecil. Apakah itu suapan itu hanya kemudian berupa tilawah yang kita bacakan kepada anak-anak. Kalau anak-anak bayi itu kan belum bisa membaca, bagaimana mengajarkan mereka Quran? Ya kita yang membaca. Kalau anak-anak sudah mungkin umur 5 tahun itu, umur 5 tahun itu kan sudah bisa membaca, 4-5 tahun itu kan sudah bisa membaca lebih jauh, diajarkan. Itu karena itu akan menjadi bekal yang terbaik untuk masa depan anak-anak. Dan itu hadis tadi ya, terkait dengan fadilah Al-Quran terhadap rumah yang kemudian dibacakan di situ Al-Quran ya, dan akibatnya yang kemudian tidak dibacakan Quran. Maka layaknya kuburan kalau tidak dibacakan Al-Quran Karim. Maka Lataifut Tarbawiyah dari sisi pendidikan itu apa yang bisa diambil dari hadis ini? Bahwa yang pertama, qiraatul Quran fil baiti tashruhu sudur wa tusi'ud dur. Bahwa membaca Al-Quran di rumah itu akan kemudian menjadikan lapang dada. Artinya itu lapang, Pak. Kalau lapang artinya rumah walaupun sempit itu bukan sempit tetapi maksudnya tidak terlalu besar, itu akan terasa lapang. Tapi kalau rumah pun besar ya, tinggi, tetapi tidak dibacakan Quran, yang disempitkan itu hati kita, bukan hatinya orang. Allah akan menyempitkan hatinya orang itu sehingga orang itu akan merasa bahwa rumahnya itu sempit dan gersang. Itu minimal surat Fatihah dan surat-surat yang kita hafal kalau memang kita ini belum bisa membaca Quran misalnya. Kemudian yang selanjutnya bahwa nilai pendidikan yang min ilhamil Quran annahu sababun li hululil barakah wal khairi fil buyut. Jadi keagungan Al-Quran itu ketika dibacakan di dalam rumah akan mendatangkan keberkahan. Keberkahan itu orang itu akan semakin dekat dengan Allah, semakin taat kepada Allah. Anak-anak yang kemudian itu sulit untuk diatur misalnya, itu akan kemudian melambat pelan-pelan anak itu akan manut taat kepada orang tua. Itulah yang kemudian sering disampaikan oleh guru-guru kita ya, bahwa anak-anak itu kalau ngeyel, anak kecil itu dibacakan Quran. Jadi dibacakan Quran itu dalam artian dalam aktivitas mereka. Nggak ngaji dibacakan, kita yang baca Quran. Kalau kita yang baca Quran nggak harus begini, nggak harus kemudian di tali gitu, nggak harus ya. Artinya kita baca Quran di rumah, namanya anak itu akan melihat orang tuanya. Itu sudah menjadi sebuah khutbah hasanah. Satu. Yang kedua, pengaruh dari bacaan Quran orang tuanya walaupun mungkin belum lancar misalnya, itu akan memberikan keberkahan kepada putra-putrinya. Dua. Itu kebaikannya berapa kali buat? Berapa banyak? Malaikat turun. Masalah yang ada di dalam rumah itu akan berangsur-angsur mudah. Sekian banyaknya. Maka tiap hari itu saya menyampaikan kepada para santri bahwa ketika mereka mengalami kesulitan dalam menghafal Quran, ingat para santri bahwa atau siapapun yang sedang belajar Quran, Anda ini hafal Quran atau tidak hafal dalam saat ini, yang penting Anda ini terus kemudian terus tilawatul Quran, terus menghafal Quran,
dengan kemudian walaupun bersusah payah, kebaikan-kebaikan yang sedemikian rupa itu tetap akan mengalir. Maka saya kemarin bahwa itu saya menuliskan hampir minimal 50 kebaikan yang akan didapatkan oleh para penghafal Quran atau para orang yang membaca Quran. Nah, khususnya para santri yang apakah itu di pesantren ataupun di sekolah-sekolah yang di pesantren tetapi mereka tetap belajar Quran itu ada minimal 50 kebaikan yang mereka akan dapatkan yang itu tidak tertulis dalam rapor. 50 kebaikan ini minimal, mungkin ada lebih 100 kebaikan-kebaikan. Saya pernah menuliskan itu kebaikan-kebaikan yang didapatkan oleh penghafal Quran atau orang yang membaca Quran itu. Makanya tadi banyak sekali kebaikan. Artinya itu mau hafal apa enggak, yang penting tetap baca. Mau bisa apa enggak, yang penting tetap mau terus belajar. Itu kebaikan terus mengalir. Minimal 50 kebaikan yang akan didapatkan. Maka ini menjadi maksudnya itu motivasi untuk kita bahwa kebaikan yang Allah berikan itu terus mengalir. Begitu. Kemudian selanjutnya ada qiraatul Quran fil baiti sababun li hajri malaikah wa khudul syayatin fi wa mahqil barakah minhu. Sebaliknya bahwa ketika rumah tidak dibacakan Al-Quran Karim itu menjadi sebab malaikat itu menjauh dari rumah tersebut, malaikat rahmat tentunya. Wa hudurus syayatin, setan itu berdatangan, jin juga begitu. Ya, jin juga begitu. Cuman kan tidak terlihat. Cuman namanya setan dan jin itu ketika tidak terlihat, kan tidak terlihat, nggak takut misalnya. Cuman pengaruhnya kepada penghuni rumah itu akan besar sekali. Rumah terasa hambar, gersang. Beda, kita bisa bedakan rumah yang sering dibacakan Quran masuk itu adem, ayem. Tapi kalau rumahnya kosong, ya rumah kosong masuk itu sudah beda. Karena sering di situ tuh sudah sering dipakai untuk nongkrong, gitu ya, jagongan. Dan setan bahkan beranak pinak di situ, beranak pinak. Selanjutnya bahwa ij'alaka wirdan yawmiyan minal Quran fil baiti khassatan, menjadikan Quran sebagai wirid harian. Seberapapun yang dibaca kemampuannya. Kalau misalnya kita hanya bisa suratul Fatihah, suratul Fatihah saja. Khususnya pagi hari ya tadi, masya Allah kita sudah membaca wirid pagi. Mungkin selain ini sebisanya saja, walaupun tidak hafal minimal suratul Fatihah. Kalau bisa ayat kursi. Kalau bisa lagi tambah 3 kul huwallahu ahad, kul a'udzu falaq, dan kul a'udzu birabbin nas di rumah. Itu malaikat berdatangan, malaikat rahmat. Ya. Kemudian setan pun pergi di situ. Ya. Dan kemudian barokah senantiasa akan didapatkan oleh penghuni rumah itu. Ittaji ilal Quran idza ra'aita babal mushkilat fi baitika yazdadu fa innal ilaj. Kalau memiliki masalah pikiran dan sebagainya, baca Quran. Guru kami mengatakan begini kepada kami, kepada para alumni, bahkan alumni itu para dokter. Kalau Anda punya muskilah, punya masalah yang sulit untuk kemudian diselesaikan, ambil mushaf, buka. Walaupun itu sembarang bukanya itu langsung tertuju kepada ayat surat apa dan ayat berapa, baca misalnya gitu. Misalnya punya masalah langsung dibelah sholat sunnah 2 rakaat, buka mushaf, tiba-tiba kalau misalnya tertuju kepada suratul kahfi, baca terjemahannya dan maknanya, maka bisa jadi itu menjadi solusi untuk masalahnya. Itu guru kami menyampaikan bahwa memang Al-Quran Karim ini menjadi sumber jalan keluar. Makanya tidak heran ketika orang-orang dulu misalnya begini, kalau sandalnya hilang ya cari di Quran. Itu bukan mohon maaf tidak dipahami mentah-mentah. Jadi kalau sandalnya hilang cari di Quran itu karena di Quran itu ada rambu-rambunya. Bagaimana kemudian orang itu kehilangan dan sebagainya. Tidak langsung kok nggak ada sandalnya, bukan begitu memahaminya itu. Karena memang subhanallah Al-Quran Karim itu menjadi sumber segalanya. Ya, sumber ilmu dan sumber keberkahan. Kemudian
Selanjutnya adalah pelajaran yang sudah kita ambil dari hadis ini. Ausi ahlaka wa waladaka bi qiraatil Qur'an fil baiti. Hendaknya kita ini saling menasihati ya kepada keluarga untuk senantiasa membaca Quran. Misalnya pimpinan bapak itu kan memimpin keluarganya kepada istri dan putra putrinya untuk membaca Quran. Tentu sudah kemudian dibarengi dengan khutbah. Kemudian juga bapak atau ibu memberikan wasiat atau nasihat untuk senantiasa membaca Quran itu kepada putri putranya. Ya. Yattasi'alaikum wa tahilul barakah. Agar apa? Keberkahan turun di situ, di keluarga itu. Kemudian rumah itu juga terasa lapang. Dulu di Jogja, ketika saya di Jogja itu ada satu keluarga minta untuk diajari Quran. Bahkan bukan mengajari Quran membacanya, tapi langsung hafal. Ibu, terus kedua anaknya. Bapaknya kemana? Ketika saya ke rumahnya itu ternyata mohon maaf, tidak kompak antara bapak, ibu dan anaknya yang ngaji. Tapi masih kemudian bisa disyukuri karena ibu ini sangat sangat perhatian terhadap pendidikan putranya. Jadi mungkin kembar waktu itu ingin ngaji, saat saya ingin ngaji bagaimana hafal Quran. Wah, gimana ini? Ibu pengen ngaji ngapal Quran sekalian. Akhirnya sudah ditalkin namanya itu. Saya baca mungkin satu kalimat-kalimat sampai satu ayat, dia berulang kali begitu. Ya kalau kita ke rumah bapaknya mohon maaf masih belum ingin untuk ngaji bareng dengan ibu dan anak-anaknya tadi. Ya kalau kita ngaji ya bapaknya nonton TV, ya itu juga maksudnya kurang, walaupun mudah-mudahan dapat barokah juga, tetapi maksudnya kurang pas begitu. Alangkah lebih baik ketika semua keluarga itu, bapak ibu, putra putrinya itu ngaji bareng, ada waktunya. Ya ada waktunya. Nah, maka ini menjadi wasiat agar apa? Agar keberkahan itu turun di dalam keluarga itu. Dan itu akan bisa dirasakan tahap demi tahap. Ya 50 kebaikan tadi, Pak. Itu tidak bisa diambil satu sekaligus, langsung dijamak gitu. Misalnya kita baca sekarang langsung 50 kebaikan datang kepada kita, itu tidak bisa. Maka sering sekali kita sampaikan kepada para santri, ketika misalnya sedang lelah, ya, sedang kadang ada masanya itu lesu gitu ya, ngapal Quran itu kok mau hafal satu hari kok nggak hafal gitu. Itu ngefek itu lelah lesu gitu. Kadang-kadang putus asa. Nah ini maka peran seorang guru itu penting. Bahkan ingat para santri, ya, kalian akan mendapatkan kebaikan ini tahap demi tahap. Ada tangga-tangga berikutnya yang akan kalian ambil. Jadi 50 kebaikan, minimal 50 kebaikan jadi itu tidak bisa diambil sekaligus. Ya, diambil itu satu hari, satu bulan ngambil yang ini, bulan berikutnya ngambil yang ini. Dan kebaikan-kebaikan ini tidak bisa dibandingkan dengan dunia dan seisinya. Saya kira itu beberapa pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis tadi. Khulasatul kalam, bahwa intinya atau ringkasnya adalah siapapun yang membaca Quran, ya, di rumah, ya, memang kalau di rumah itu banyak gangguannya. Ya, artinya itu kalau di rumah sedang buka Quran itu mungkin kalau yang punya anak kecil pengen pipis dan lain sebagainya, dan pengen itu dan lain sebagainya. Ya sebisanya, semampunya, yang penting jangan sampai kosong. Walaupun suatu Fatihah tadi, bahwa kembali tadi ya, meringkas apa yang kita sampaikan, siapapun yang istiqomah membaca Al-Quran Karim khususnya di rumah, maka rumah itu akan diberikan keberkahan. Tentu berikut penghuninya akan terbimbing orang yang akan tinggal di situ, ya, akan terbimbing oleh Allah, ya, akan terbimbing mendapatkan keberkahan, rahmat Allah, kenyamanan dalam tadi tinggal di situ, dan kemudian rumah itu terasa lapang.
Nah, mudah-mudahan ini menjadi motivasi untuk kita semua untuk senantiasa istiqomah walaupun bisuratin wahidatin, walaupun hanya satu suratul Fatihah tadi, tapi istiqomah. Lambat laun Allah akan berikan semangat untuk ngaji lagi mungkin surat Anas, semangat lagi mungkin besok surat Al-Falaq dan seterusnya. Saya kira itu mudah-mudahan bermanfaat, dan mohon maaf jika ada khilaf atau kekurangan di dalam menyampaikan, dan semata-mata itu adalah dari saya sendiri. Wa nastaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, wa nastaghfirullahaladzim. Aku qouli hadza fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.